Selamat sore semuanya. Kali ini saya ingin berbagi tentang topik apa yang bisa kita lakukan di saat work from home, jadi stay at home, tinggal di rumah saja. Tetapi kita masih bisa berhemat, bisa tetap aktif dan produktif. Jadi memang agak susah ya bagi sebagian orang yang suka sekali keluar sana untuk berekspresi gitu, atau kalau tinggal di rumah aja rasanya buntu banget gitu. Bisa aja sih bagi sebagian orang, tapi bagi saya pribadi di rumah atau di luar sana sama aja gitu. Cuman bagaimana cara kita berdamai dengan keadaan gitu ya menurut saya. Baiklah, agar lebih mudahnya saya akan langsung saja ke apa saja yang bisa kita lakukan di saat stay at home, work from home. Stay at home itu kita tetap hemat, aktif dan produktif tentu saja. Yang pertama adalah kita bisa melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri di sini yang dimaksudkan adalah mungkin di saat kita bekerja di hari-hari sebelumnya, sebelum ada pandemik atau wabah ini, kita jarang memiliki waktu untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri di sini maksudnya adalah menambah kualitas diri kita gitu loh. Jadi misalkan jarang sekali kita punya waktu untuk belajar lagi, jarang bagi kita untuk bisa punya waktu untuk berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Misalnya dengan cara belajar dari berbagai macam YouTube, bagaimana cara menambah kepemimpinan, kepiawaian kita dalam hal bertanggung jawab, memimpin suatu organisasi atau yang lainnya tentu saja. Jadi pengembangan diri di sini banyak sekali tentu saja, tidak cuma 2 itu saja tapi banyak. Jadi silakan aja browse di YouTube ya, sesuai dengan yang diinginkan tentu saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menambah skills atau keterampilan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, YouTube, internet itu sangat membantu. Karena di YouTube atau internet ini banyak sekali yang bisa kita pelajari. Misalkan skillnya untuk menulis, bisa juga menulis di sini macam-macam ya, menulis untuk jurnal, menulis untuk koran atau surat kabar, menulis untuk jurnalistik maksudnya, atau menulis untuk bikin cerita pendek atau novel dan lain-lain gitu loh, baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Oke, itu salah satunya. Terus yang kedua, bisa juga menambah skills memasak. Kenapa? Karena banyak di rumah kan, waktunya mayoritas di rumah lah. Keluar itu jarang banget, kecuali untuk hal-hal yang penting aja, sangat penting, ya tidak bisa tidak gitu ya. Jadi karena banyak waktu, bisa aja kan menambah skills untuk memasak gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya cuma bisa masak air dan masak Indomie, bisa aja ditambah dengan bagaimana caranya bikin soto ayam atau soto Banjar, atau bagaimana caranya memasak bubur kacang hijau yang enak gitu loh, atau bikin kue dan lain-lain gitu. Jadi masih banyak. Jadi bisa dicari resepnya di internet ataupun di YouTube tentu saja. Lengkap semua, cara memasaknya, bahannya, terus yang lain-lainnya juga, cara mendekorasi juga ada. Juga selain itu bisa juga untuk hobi-hobi lainnya, misalkan skills untuk berkebun, jadi memilih bibit yang bagus gimana, cara penyemaian gimana, cara menanam gimana, pemeliharaannya dan lain sebagainya.
Itu yang ketiga. Terus yang lain bisa aja hobi-hobi yang lainnya, misalkan fotografi. Fotografinya itu misalkan gimana cara memilih kamera, mengatur cahaya, jarak, dan lain sebagainya. Menentukan objek yang untuk difoto dan sifatnya artistik misalkan. Ya macam-macam lah. Jadi kalau misalnya sebelum masa-masa seperti ini, di saat kita bekerja normal mungkin waktu untuk hal-hal seperti itu jarang sekali ada, kecuali weekend pun kadang tersita untuk pergi ke berbagai undangan, acara keluarga dan lain-lain. Nah, di saat seperti ini kita dihimbau untuk berada di rumah, bekerja dari rumah gitu. Kenapa tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya kan? Untuk kita juga, kita bisa tetap senang, termotivasi, dan juga berkreasi tentu saja. Produktif tadi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga bisa menjadi lebih kreatif dalam berbagai hal. Misalnya, jika di bidang memasak, sebelumnya kita cuma bisa bikin mie goreng atau nasi goreng simpel, sederhana gitu. Kenapa tidak berkreasi dengan bikin nasi goreng yang dicampur dengan petai, atau dicampur dengan ikan asin, atau dicampur dengan daging gitu. Hal-hal seperti itu kan unik-unik dan menarik dan terus memotivasi kita gitu. Mohon dimaafkan di luar sekarang lagi hujan deras ya, tiba-tiba mendadak, tapi saya tetap teruskan aja. Mohon dimaafkan jika agak sedikit lebih keras dari sebelumnya. Oke, jadi itu yang ketiga. Selain itu juga kita bisa tetap kreatif ya, dalam hal untuk memperoleh atau menambah keuangan atau income tentu saja. Balik lagi ke hobi kita yang memasak itu, terus kita kreatif dan masakannya juga enak misalnya. Jadi kita bisa memasak di rumah, terus kita iklankan gitu di YouTube atau di Facebook atau di WhatsApp status bagi yang memang suka untuk hal-hal seperti itu. Jadi tetap bisa mendatangkan income gitu loh. Dan untuk pengantarannya bisa diantar langsung, atau juga bisa mereka ambil, atau bisa menggunakan jasa seperti Grab atau GoFood gitu. Jadi apa ya, sebenarnya tergantung kita aja lagi. Bukan berarti kalau kita diminta atau dihimbau untuk tinggal di rumah, bekerja dari rumah itu tidak aktif, santai-santai dan tidak produktif. Ya sebenarnya pilihan masing-masing lagi ya. Tapi kalaupun mau lebih produktif, aktif, dan bisa berhemat dan bisa mengumpulkan uang di saat-saat yang sama, kenapa tidak gitu? Hal itu masih memungkinkan dan hal itu jarang sekali bisa terjadi. Momennya itu susah untuk mencari kesempatan seperti itu jika kita bekerja secara formal seperti biasa. Karena kalau hari-hari biasa sebelum terjadi peristiwa ini ya, kita kan waktunya banyak tersita untuk bekerja, pergi pagi-pagi, pulang sore atau malam gitu. Kalau saya perginya itu pagi banget, pukul 6 udah keluar rumah. Itu tentu saja habis sholat subuh ya, selesai sholat subuh langsung berangkat gitu. Nah habis itu langsung kerja sampai siang, biasanya agak siang mengarah ke sore baru saya pulang gitu, karena pagi banget kan berangkatnya. Beda kalau misalkan saya berangkatnya itu pukul 8 atau 9, nyampe di tempat kerja kan setelah 1 jam kemudian ya, itu paling cepat itu. Jadi pulangnya agak lama juga, apalagi kalau ditambah ada rapat, waduh bisa malam sampai ke rumah kembalinya gitu. Ya gitu deh, kapan lagi punya kesempatan untuk mengembangkan diri, berkreasi, terus menambah skills dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu jelas susah dicari kesempatannya gitu. Nah pada saat ini lumayan lama nih, kan diperpanjang di Banjarmasin ya PSBB-nya.
Jadi otomatis tempat kerja saya juga tidak aktif ya untuk saat ini, maksudnya itu secara fisik, tapi secara online atau daring tetap aktif. Saya tetap bekerja karena itu tadi bekerja dari rumah kan, tapi di saat yang bersamaan saya juga bisa berkeras juga karena kan saya tidak perlu kemana-mana, tidak capek juga, tidak perlu uang kendaraan bermotor atau uang bensin gitu, dan tidak kepanasan, tidak kehujanan gitu. Tetap aja di rumah, tetap aktif, produktif, dan bisa berhemat serta mendatangkan uang gitu ya. Kalau untuk yang lain yang mungkin nggak suka ya lain cerita sih, tapi balik lagi ke masing-masing individu tadi bagaimana caranya gitu agar tetap bisa optimis dan produktif itu ya. Oke, begitu saja untuk kali ini. Jika kalian merasa ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like. Boleh juga sharing di bawah di kolom komentar. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Saya akan dengan senang hati menjawabnya. Terus kalau misalnya mau di-share juga gak apa-apa. Terserah aja ya. Begitu aja untuk kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.